Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Dr. Sukun, biasa dipanggil Milan. Saya dari IPB Ilkom Ambon. Saya dari jurusan pariwisata. Bagaimanakah bentuk-bentuk kesetiaan dan kebertanggungjawaban saudara sebagai generasi muda terhadap pengembangan bahasa Indonesia? Jawabannya, bentuk kesetiaan seseorang generasi muda terhadap pengembangan bahasa Indonesia yaitu salah satu sikap yang menunjukkan rasa bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal apa saja yang Anda dapatkan atau ketahui selama pertemuan dalam kuliah bahasa Indonesia? Jawabannya, yang dapat saya ketahui dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8, yaitu yang pertemuan pertama tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia termasuk ragam Melayu. Bahasa Indonesia Melayu Riau sebagai Lingau Panca pada abad ke-19. Yang pertama, bahasa Indonesia pengantar dalam pergaulan anternis dan suku-suku di Kepulauan Nusantara. Yang kedua, bahasa penghubung kegiatan perdagangan internasional di wilayah Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia secara umum yaitu yang pertama, ekspresi diri, yang kedua, komunikasi, yang ketiga, integrasi dan adaptasi sosial, yang keempat, alat kontrol sosial. Fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, alat untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, alat untuk memproduksi karya seni dan sastra. Yang ketiga, alat-alat untuk mempelajari bahasa Indonesia kuno, prasasti, dan penemuan arkeologi. Yang keempat, alat untuk mengeksploitasi intelek mempelajari sains, matematika, biologi, dan ekonomi. Kedudukan bahasa Indonesia sesuai Undang-Undang 1945. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia secara bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Ciri-ciri bahasa ilmiah. Yang pertama, penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau sering disebut PUEBI yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Yang kedua, penulisan kata imbuhan. Yang pertama, singkatan dan akronim yang sesuai dengan tata bahasa bahasa Indonesia atau sering disebut PBBI. Yang kedua, penulisan kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Kurikulum CV atau daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberikan pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya yang dijadikan sebagai hal penting utama untuk menyaring orang-orang yang memiliki potensi sesuai bidang pekerjaan. Literasi digital. Pada dasarnya, literasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan membaca dan menulis. Literasi juga merupakan bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Yang kedua, digital berhubungan dengan angka-angka untuk sistem penghitung tertentu yang berhubungan dengan penormaan. Digital berkaitan dengan sistem komputer dan jaringan yang merayu. Pedoman
salam pembuka. Yang kedua memberikan kalimat pembuka. Yang ketiga memberikan salam hormat kepada orang-orang yang terlibat di dalam presentasi. Yang keempat perkenalkan dirimu. Yang kelima memberikan instruksi kepada penyanyi untuk memulai presentasi. Yang keenam berterima kasih kepada tim penyanyi. Yang ketujuh bukalah sesi tanya jawab. Yang kedelapan berikan kalimat penutup. Yang kesembilan berikan salam penutup. Kota berlokasi di Dusun Airlow, Nusanimwe, Kota Ambon. Pantai ini berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Ambon. Keunikan pantai ini adalah karang berlubang yang berbentuk mirip sebuah gerbang atau pintu. Dari karang berlubang ini, kamu bisa menyaksikan pemandangan laut yang indah, zona atau mini-zona. Iso piga upara ini ane orang ke pambae kabarmu alu iya nama ila alhamdulillah memelana keke iso o poolimu maaka poolimu nabita tomika indau nabita aminte ikamu neneu maramo nenemu sia namu apa aminte amita neneu di kampung nenemu kecia amin amina amilamu di kampano neneu hadimu amara kete salaman semua iya terima kasih. Sampaikan lebih dan kurangnya saya minta maaf.